Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Hidayatullah. Saya dari program studi manajemen dakwah. Di sini saya akan memenuhi salah satu mata kuliah pengantar studi Islam. Nah, untuk pembahasan di sini saya akan menyampaikan dengan tema Islam sebagai pandangan ilmiah atau pandangan Islam terhadap ilmiah. Untuk klasifikasi pengetahuan ilmu alam itu materi yang pertama, dan untuk materi yang kedua yaitu tentang klasifikasi pengetahuan ilmu sosial dan humaniora. Nah, sebelum memasuki materi, saya akan menyampaikan pendahuluan terlebih dahulu. Ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia, baik dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Kemudian, ilmu bukan sekedar pengetahuan atau knowledge, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut pandang filsafat ini, ilmu terbentuk karena ada usaha dari manusia untuk berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi. Untuk materi yang pertama yaitu tentang ilmu alam. Ilmu alam adalah istilah yang digunakan yang merujuk pada rumpun ilmu di mana objeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum. Hukum-hukum ini berlaku kapanpun dan dimanapun. Science diambil dari kata Latin scientia, yang arti harfiahnya adalah pengetahuan. Menurut Sand dan Trowbridge merumuskan bahwa sains merupakan kumpulan pengetahuan dan proses. Sedangkan menurut Gustafsson menyebutkan bahwa sains adalah kumpulan pengetahuan dengan cara-cara untuk mendapatkan mempergunakan pengetahuan itu. Sains merupakan produk dan proses yang tidak dapat dipisahkan. Nah, untuk cabang ilmu alam sendiri, klasifikasinya itu ada 8 ya. Yang pertama, ada astronomi. Astronomi itu merupakan cabang ilmu alam yang melibatkan pengamatan benda-benda langit seperti halnya bintang, planet, komet, nebula, gugus bintang, ataupun galaksi, serta fenomena-fenomena alam yang terjadi di luar atmosfer bumi, misalnya radiasi latar belakang kosmik atau disebut juga radiasi CMB. Yang kedua yaitu dari cabang ilmu alam ada biologi. Biologi itu kan udah tahu ya teman-teman semua, ilmu yang mempelajari aspek fisik kehidupan. Nah, yang ketiga ada ekologi, ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya dan yang lainnya. Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup ataupun interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang keempat yaitu ada fisika. Fisika merupakan ilmu tentang alam dalam makna yang terluas. Fisika mempelajari gejala alam yang tidak hidup atau materi dalam lingkup ruang dan waktu. Yang kelima yaitu ada geologi. Nah, geologi ini adalah ilmu yang mempelajari bumi, komposisinya gitu, struktur, sifat-sifat fisik, sejarah dan proses pembentukannya. Kemudian
Yang keenam ada geografi. Nah, geografi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang lokasi serta persamaan dan perbedaan variasi keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi. Selanjutnya ada ilmu bumi, suatu istilah untuk sekumpulan cabang-cabang ilmu yang mempelajari bumi. Cabang ilmu ini menggunakan gabungan ilmu fisika, geografi, matematika, kimia, biologi, dan untuk membentuk suatu pengertian kuantitatif dan dari lapisan bumi. Yang kedelapan ada kimia, itu ilmu yang mempelajari mengenai komposisi, struktur, dan sifat zat atau materi dari skala atom hingga molekul, serta perubahan atau transformasi serta interaksi mereka untuk membentuk materi yang ditemukan sehari-hari. Materi yang kedua yaitu tentang ilmu sosial dan humaniora. Ilmu sosial atau humaniora adalah sekelompok disiplin akademis yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Ilmu ini berbeda dengan seni dan humaniora karena menekankan penggunaan metode ilmiah dalam mempelajari manusia, termasuk metode kuantitatif dan kualitatif. Istilah ini juga termasuk menggambarkan penelitian dengan cakupan yang luas dalam berbagai lapangan, meliputi perilaku dan interaksi manusia pada masa kini dan masa lalu. Berbeda dengan ilmu sosial secara umum, ya, ilmu pengetahuan sosial juga tidak memusatkan diri pada satu topik secara mendalam, melainkan memberikan tinjauan yang luas terhadap masyarakat. Oke ya, lanjut saja kita masuk pembahasan cabang ilmu sosial. Oke, cabang utama dari ilmu sosial yaitu ada antropologi, yaitu ilmu yang mempelajari manusia pada umumnya dan khususnya antropologi budaya yang mempelajari segi kebudayaan masyarakat. Yang kedua yaitu ada ekonomi, yaitu mempelajari produksi dan pembagian kekayaan dalam masyarakat, gitu, tentang penghasilan segala macam bahkan gitu ya. Selanjutnya yang ketiga ada geografi, mempelajari lokasi dan variasi keruangan atau fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi. Yang keempat ada hukum, yaitu mempelajari sistem aturan yang telah dilembagakan. Yang kelima ada linguistik, yaitu mempelajari aspek kognitif dan sosial dari bahasa. Nah, selanjutnya yang keenam ada pendidikan, mempelajari masalah yang berkaitan dengan belajar, pembelajaran, serta pembentukan karakter dan moral. Yang ketujuh ada politik, mempelajari pemerintahan sekelompok manusia termasuk negara ya. 8 psikologi, mempelajari tingkah laku dan proses mental. Yang kesembilan ada sejarah, mempelajari masa lalu yang berhubungan dengan umat manusia. Dan yang terakhir ada sosiologi, mempelajari masyarakat dan hubungan antar manusia di dalamnya. Alhamdulillah teman-teman semua, untuk materi yang saya sampaikan untuk pembahasan ini dipandang dari sudut filsafat ya, karena tadi ya telah dijelaskan pertama, ilmu terbentuk karena manusia berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat khususnya untuk saya dan umumnya untuk teman-teman semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.